Seorang anggota DPRD Sumatera Utara diduga mencekik leher pramugari saat berada di dalam pesawat ketika penerbangan dari Gunung Sitoli menuju Medan. Kericuhan terjadi saat unjuk rasa ratusan ojek online di Cirebon, Jawa Barat. Massa yang berusaha menyegel kantor perusahaan aplikator terlibat baku hantam dengan aparat keamanan. Belum usai penanganan kasus pelecehan seksual yang terjadi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat, kini ulah dokter bejat kembali terjadi. Seorang dokter kandungan di Garut, Jawa Barat, melakukan pelecehan seksual kepada seorang pasien hamil saat melakukan USG. Lantas, perlukah pelaku mendapat sanksi hukuman kebiri? Saksikan ulasannya di Apa Kabar Indonesia Malam. Halo, selamat malam pemirsa. Belum usai kasus seruda paksa yang dilakukan oleh dokter Priguna. Kali ini muncul kasus baru. Seorang dokter kandungan ini di Garut, Jawa Barat diduga melakukan pelecehan seksual kepada pasiennya saat melakukan prosedur USG. Tentunya rentetan kasus yang mencoreng dunia kesehatan Indonesia ini juga membuat banyak pihak geram, termasuk Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Karena itu, hukuman yang paling berat dan setimpal itulah yang kemudian perlu diberikan kepada para pelaku pelecehan seksual, termasuk juga hukum kebiri kimia, pemirsa. Lalu bagaimana kemudian perkembangan penanganan dua kasus ini dan seperti apa penerapan hukum kebiri kimia di Indonesia untuk para pelaku pemerkosaan atau tindak pelecehan seksual? Itu yang akan kita bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Bersama saya Ken Ana. Ya, dan saya Tiara Harahap, pemirsa. Selain itu kami juga akan mengupdate informasi berkaitan dengan anggota DPRD Sumatera Utara yang diduga mencekik pramugari sebuah maskapai dan kemudian ini videonya viral di media sosial ini. Pihaknya membantah bahwa ia melakukan kekerasan. Seluruhnya akan kami hadirkan di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, untuk Anda. Anggota DPRD Sumatera Utara yang diduga mencekik pramugari sebuah maskapai dan kemudian menjadi viral membantah telah melakukan kekerasan. Jangan seperti itu dong Bu. Ini tangan ini. Sebelumnya, dalam sebuah video yang beredar luas di jagat maya, terlihat Megawati Zebua sedang bersih tegang dengan seorang pramugari maskapai penerbangan rute Bandara Bintaka Kuala Namu. Dalam video yang direkam seorang penumpang ini, tampak Megawati mendorong pramugari sehingga terlihat seperti mencekik sang pramugari. Namun anggota DPRD fraksi Golkar ini membantah dan menjelaskan insiden yang terjadi pada hari Minggu kemarin. Ini Mega menyebut jika dirinya hendak membantu seorang penumpang lansia yang akan berangkat ke Padang dan transit di Medan. Penumpang lansia ini keberatan jika tasnya dibagasikan karena khawatir tidak sempat mengejar penerbangan lanjutan jika waktu tunggu bagasi cukup lama. Sehingga narasi koper yang ada dalam video bukanlah milik dirinya karena telah dimasukkan dalam bagasi. Legislator asal Nias ini pun akan memberikan klarifikasi pada partainya DPD Golkar Sumatera Utara yang akan memanggil dirinya terkait insiden ini. Mungkin video viral itu yang mengatakan saya mencekik itu tidak ada sama sekali. Tidak pernah saya mau mencekik orang. Saya hanya menyuruh pramugarinya untuk bergeser supaya penumpang yang lain bisa masuk pada saat itu. Jadi inilah ya media sosial juga. Dan saat itu saya hanya karena mau membantu seorang bapak tua yang tidak ingin bagasinya barangnya
tasnya dibagasikan karena dia akan transit ke Padang. Dalam soal menunggu barang di tempat menunggu bagasi kan 1 jam itu kan, bisa lah dia nggak ke dapatan pesawat, nyepek pesawat tadi dia akan hangus lah tiketnya ya. Makanya saya sangat membantu, saya minta tolong sama pramugari, tapi pramugarinya bertahan sekali dengan mengatakan itu sudah di label dan tidak bisa diletakkan di kabin. Makanya pada saat itu saya bilang tolonglah dibantu, kasihan bapak ini kan tua tidak tahu apa-apa, mungkin itu aja. Tapi mungkin ada yang videokan saya dari belakang yang menunjukkan bahwa saya mencekik. Padahal Tuhan, saya tidak pernah ada perasaan mau mencelakakan. Pasca viralnya video yang diduga aksi kekerasan penumpang terhadap pramugari pada penerbangan dari Gunung Sitoli menuju Kuala Namu, pihak maskapai menjelaskan peristiwa yang dialami berdasarkan laporan kru yang bertugas. Maskapai pun menegaskan sedang menempuh jalur hukum atas perlakuan penumpang terhadap pramugarinya. Dan berikut pernyataan lengkap Danang Mandala Prihantoro, Corporate Communication Strategic Lion Air. Berdasarkan catatan dan laporan di lapangan, pelanggan tersebut berinisial MZ dengan nomor kursi 19F membawa koper yang telah berlabel bagasi tercatat ke dalam kabin pesawat. Sesuai dengan standar operasional prosedur dan berdasarkan pengamatan awak kabin, maka pramugari atau awak kabin yang bertugas mengarahkan kepada pelanggan MZ agar meletakkan atau menyimpan bagasi tersebut ke dalam kargo di bagian belakang yang akan dibantu oleh petugas darat atau ground staff. Dalam pendekatan dan komunikasi yang persuasif, justru pelanggan MZ menunjukkan sikap tidak kooperatif dengan tidak mengikuti instruksi awak kabin, berusaha melepas label bagasi, serta melakukan tindakan kontak fisik terhadap pramugari. Saat ini Wings Air sedang menempuh langkah-langkah hukum sebagai bagian komitmen untuk melindungi awak pesawat yang bertugas, serta bagian menciptakan penerbangan yang aman dan profesional bagi semua pihak. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Meski telah dipecat sebagai dosen atas kasus kekerasan seksual terhadap mahasiswinya, Edi Meyanto, dosen farmasi Universitas Gadjah Mada atau UGM, sampai saat ini masih menerima gaji dan insentif sesuai dengan haknya. Pasalnya masih berstatus ASN dan guru besar di kampus UGM. Pihak UGM berjanji akan mempercepat proses pemeriksaan soal disiplin kepegawaian agar putusan bisa segera diambil. Ya, dosen Fakultas Farmasi UGM Edi Meyanto sampai saat ini masih berstatus aparatur sipil negara atau ASN dan masih menyandang gelar sebagai guru besar Fakultas Farmasi UGM. Padahal sebelumnya UGM telah memecat Edi Meyanto sebagai dosen karena terbukti secara etik melakukan kekerasan seksual. Ia diduga terlibat kekerasan seksual kepada 13 mahasiswinya sejak akhir 2023 hingga pertengahan 2024. Modusnya dengan melakukan bimbingan akademik di rumah pribadinya. Sekretaris UGM Andi Sandi mengatakan Edi Meyanto hingga kini masih menerima gaji dan insentif sesuai haknya. Gaji tersebut masih akan diterima hingga ada keputusan final yang memberhentikan Edi Meyanto sebagai ASN dan guru besar. UGM sendiri berjanji akan mempercepat proses pemeriksaan soal disiplin kepegawaian agar putusan bisa segera diambil. Berarti kalau rekomendasi dari UGM ke kementerian sama ya Pak, tetap dipecat di PNS dan guru besarnya juga ya? Kami belum sampai ke situ karena kami harus memeriksa. Jadi kami harus memeriksa kembali karena didelegasikan kewenangannya oleh Menteri kepada kami untuk melakukan pembentukan tim pemeriksa dan juga melakukan pemeriksaan. Kesimpulannya akan kami sampaikan kepada Menteri. Berarti pemeriksaan ulang atau seperti apa Pak? Nah, itu berbeda. Jadi yang kemarin dilakukan oleh Satgas itu terkait dengan etik. Nah ini disiplin kepegawaian.
Ini sudah ranahnya ke pegawai. Jadi bukan. Sudah berjalan Pak pemeriksaannya? Pemeriksaannya, SK-nya sudah keluar, kita akan ketemu baru minggu pertama setelah masuk tanggal 9 kemarin SK-nya. Makanya kita akan mempercepat untuk memeriksa. Kita akan Pak, berarti karena masih PNS dan guru besar tetap. Pemirsa, baru saja publik dikejutkan kasus pelecehan seksual di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Institusi Kesehatan Indonesia kembali ternoda. Kali ini seorang dokter ahli kandungan di Garut, Jawa Barat diduga melecehkan pasiennya saat melakukan pemeriksaan ultrasonografi atau USG abdominal. Rekaman CCTV ini menjadi bukti kuat dugaan pelecehan seksual terhadap seorang ibu hamil oleh MF, dokter kandungan di Garut, Jawa Barat. Pihak kepolisian dari Polres Garut kini mulai melakukan penyelidikan di lokasi yang diduga terjadi aksi pelecehan. Selain memintai keterangan dari pihak klinik, petugas juga mengidentifikasi beberapa ruangan. Peristiwa pelecehan ini diduga terjadi pada Juni tahun 2024. Namun 3 hari belakangan dokter cabul itu sudah tidak lagi bekerja di klinik tersebut. Polisi menyebutkan hingga saat ini belum ada laporan dari korban terkait kejadian ini. Walau demikian, Polres Garut dan Polda Jawa Barat telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus ini. Satu inisial dokter MF itu diduga melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap pasiennya. Namun ini masih kita dalami. Polres Garut beserta Polda Jabar itu telah membentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan. Kemudian apabila nanti memang dugaan itu benar, kita masih mengumpulkan alat bukti, kita akan proses, tangani secara tuntas dan tindak tegas. Demikian. Tapi dipastikan betul di sini komandan TKP-nya dan yang viral gitu. Dari hasil keterangan maupun CCTV betul TKP berada di klinik Karya Hasa di Kabupaten Garut. Tahun berapa itu Pak kejadiannya Pak? Kejadiannya kapan? Data sementara tadi yang kita peroleh itu terjadi di 20 Juni 2024, jadi sekitar 10 bulan yang lalu. Kami masih dalami ini korbannya karena memang korban sampai saat ini belum laporan, tapi Polres Garut dan Polda Jabar langsung membentuk tim khusus mendalami dan memproses penyelidikan. Kalau korbannya? Sementara dokter sudah 3 hari tidak pernah wawancara. Berarti 3 hari ke belakang sempat praktek gitu? Sempat praktek. Diduga korbannya lebih dari satu atau? Masih kita dalami, sementara masih kita dalami. Polres Garut membuka posko pengaduan nggak, Dan? Tentu kita membuka posko pengaduan, Polres Garut, Polda Jabar juga, kita membentuk tim khusus untuk penanganan ini. Berarti dipastikan dokternya sudah tidak di sini ya, Dan? Artinya tidak bertugas di Garut lagi, Dan? Masih kita dalami, masih kita dalami. Bu, izin Bu dokter, kalau yang status oknum dokter ini berapa lama Bu berprakteknya di sini? Sekitar 2 tahun. Oh, 2 tahun. Sejak tahun berapa Bu? 2023. Sampai sekarang, tapi kalau dari ini sudah tidak praktek lagi di sini. Itu sempat ada kecurigaan pasien yang disampaikan langsung ke pihak klinik. Ya, sempat ada keluhan. Kemudian saya juga sudah koordinasi dengan pihak kepolisian. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada kepolisian. Ibu merasa dirugikan nggak Bu dengan adanya viral ini? Jujur sangat sekali merasa dirugikan, apalagi bukan hanya kepada klinik saja sebagai pribadi, tapi kepada seluruh dokter-dokter juga di Indonesia, karena dengan adanya satu oknum ini jadi mencoreng seolah-olah semua dokter itu sepertinya sama gitu, seperti itu. Menanggapi kasus pelecehan seksual yang dilakukan seorang dokter di klinik swasta di Garut, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meminta agar izin praktek dokter tersebut dicabut. Ya, menurut Deddy, bila perlu perguruan tinggi yang meluluskan dokter tersebut mencabut gelar dokternya. Gini saja, kalau dokter lecehan pasien di Garut kan dokter ada komite etiknya. Ya berhentikan saja, cabut izin dokternya. Kenapa harus susah? Ya cabut aja izin praktek dokternya. Dan bila perlu, perguruan tingginya yang meluluskan dokter itu mencabut gelar dokter. Karena dokter itu profesi yang ketika dilantik itu diambil sumpah profesi, kan beda dokter. Nah ini yang harus dilakukan. Jadi hari ini harus ada tindakan-tindakan tegas, tidak lama, tidak bertele-tele.
Polda Jawa Barat sampai saat ini terus mendalami keterangan dari korban dugaan kasus pemerkosaan di RSHS Bandung yang dilakukan oleh dokter residen PPDS Anestesi dan memeriksa sejumlah saksi. Polisi telah memeriksa 17 orang saksi, diantaranya korban, keluarga korban, pegawai RSHS Bandung, dan penanggung jawab gedung. Di Treskrimum Polda Jawa Barat terus mendalami keterangan dari korban dugaan kasus pemerkosaan di RSHS Bandung yang dilakukan oleh dokter residen PPDS Anestesi Priguna Anugrah Pratama. Polisi juga masih melakukan pemeriksaan sejumlah saksi dan menunggu hasil olah TKP. Saat ini polisi telah memeriksa 17 orang saksi, diantaranya korban, keluarga korban, pegawai RSHS Bandung, dan penanggung jawab gedung. Sementara itu, penyidik sudah mengirimkan sampel tes DNA ke Pusdokes maupun Puslap For Mabes Polri dan menunggu hasil pemeriksaan. Sebelumnya, dugaan kasus pemerkosaan terhadap seorang keluarga pasien dan 2 pasien yang diduga dilakukan oleh dokter residen PPDS Anestesi terjadi di RSHS Bandung. Tersangka Priguna Anugrah dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 17 tahun penjara. Jadi kita masih mendalami keterangan-keterangan dari korban, terutama korban-korban yang baru masih kita dalami. Juga kita masih melakukan pemeriksaan saksi, mungkin ada saksi yang belum kita lakukan pemeriksaan, kemudian kita juga masih menunggu hasil olah TKP kemarin yang kita lakukan swab di TKP dari Pusdokes maupun Puslap For nanti sedang dianalisa di sana. Berapa hari tadi untuk hasil? Kita tunggu saja. Biarkan nanti beliau bekerja, biar lebih teliti, lebih sempurna nanti hasilnya. Sejauh ini saksi sudah sekitar 17 diperiksa, diminta keterangan oleh kita ya. Diminta keterangan baik dari rumah sakit, dari keluarga, kemudian juga dari pihak korban. Nanti sedang kita evaluasi apakah ada saksi yang kurang, nanti kalau saksi yang kurang kita lakukan pemeriksaan lanjutan nanti. Pemirsa, Dinas Kesehatan Garut mengatakan dokter kandungan yang melakukan pelecehan terhadap pasien sudah tidak bekerja atau berdinas lagi di Garut. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Malam. Kejaksaan Tinggi Kejati Jawa Barat telah menerima surat perintah dimulainya penyidikan dari Polda Jabar untuk kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan dokter residen Priguna Anugrah Pratama terhadap keluarga pasien dan pasien di RSHS Bandung. Kasipenkum Kejati Jawa Barat, Nur Sri Cahya Wijaya mengatakan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat juga telah menunjuk 4 orang jaksa untuk menangani perkara tersebut. Berkas perkara kasus ini akan segera diteliti oleh keempat jaksa yang telah ditunjuk. Hasilnya akan disampaikan dalam beberapa hari ke depan, meskipun Polda Jawa Barat, Rumah Sakit Hasan Sadikin, hingga Gubernur Jawa Barat masih membuka layanan posko pengaduan apabila ada korban pelecehan lainnya. Tersangka Priguna Anugrah Pratama dijerat dengan pasal 6C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman penjara paling lama 12 tahun. Untuk kasus tersebut, Kejati Jabar telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP pada tanggal 26 Maret 2025. Dari SPDP itu, pimpinan atau Kejati Jabar sendiri telah menunjuk 4 orang jaksa guna menangani perkara tersebut hingga selesai. Ya, pemirsa, gambar yang Anda saksikan tadi adalah kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang dokter kandungan di Garut, Jawa Barat. Dan kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda, di mana tindakan dokter ahli kandungan di Garut, Jawa Barat yang terekam melecehkan pasiennya saat melakukan pemeriksaan ultrasonografi atau USG abdominal terjadi pada tahun 2024. Rekaman kamera pengawas yang kemudian terlanjur viral di masyarakat ini menjadi bukti kuat terjadinya dugaan pelecehan seksual terhadap seorang ibu hamil oleh sang dokter kandungan. Dinas Kesehatan Garut mengatakan dokter kandungan yang ada dalam rekaman kamera pengawas tersebut sudah tidak bekerja atau berdinas lagi di Garut.
Menurut Dinas Kesehatan Garut, kasus ini juga sudah diselesaikan secara musyawarah. Dan sayangnya pemirsa, meski korban asusila sang dokter lebih dari 1 orang, namun pelaku masih melenggang bebas, bahkan mengenyam pendidikan di sebuah universitas negeri di wilayah Jawa Barat. Memang kita istilahnya itu kita belum sempat ya melakukan pemeriksaan secara mental, psikologi ya seperti itu, karena memang sekarang yang bersangkutan itu sudah tidak berpraktek di wilayah Kabupaten Garut ya, dan ini juga mungkin korban itu baru sekarang ya. Dulu sih sempat ada ya laporan, dan kalau tidak salah itu sudah diselesaikan secara kekeluargaan ya. Nah, memang dia pernah ya praktek di rumah sakit di Malambung, pernah, kemudian di beberapa klinik dan di beberapa rumah sakit di Kabupaten Garut itu pernah gitu. Namun sekarang sudah tidak ada di data kami, di data sistem informasi sumber daya manusia kesehatan di Dinas Kesehatan, yang bersangkutan sudah tidak punya izin praktek di wilayah Kabupaten Garut. Dan langsung saja pemirsa, kita bergabung dengan rekan kami Taufik Hidayah di Polres Garut untuk mengetahui perkembangan terkini kasus pelecehan seksual yang dilakukan dokter kandungan di Garut. Selamat malam Taufik. Di posko aduan tempat Anda mengabarkan saat ini, apakah ada pihak yang kemudian melapor atau mengadu berkaitan dengan apa yang dialaminya? Baik, bisa saya sampaikan betul sekali. Polres Garut saat ini telah mendirikan posko pengaduan khusus bagi masyarakat yang merasa dirugikan atau menjadi korban pelecehan oleh oknum guru di salah satu klinik di Jalan Ahmad Yani, Kota Garut. Dan penetapan bahwa Polres Garut dijadikan posko pengaduan ini tadi disampaikan oleh Kapolres Garut usai melakukan klarifikasi terhadap manajemen klinik, termasuk melakukan pemeriksaan ruangan yang diduga dijadikan tempat pelecehan oknum dokter tersebut. Dan informasinya, kawan-kawan media juga masih menunggu informasinya akan ada salah satu korban dari korban pelecehan ini yang akan melaporkan didampingi oleh salah satu kuasa hukum, sehingga awak media masih menunggu di posko Polres Garut. Namun kepastian atau A1 benar atau tidaknya ia merupakan korban pelecehan oknum dokter tersebut masih kita menunggu hasil dari informasi para advokat. Dan hingga malam hari ini tim Sancang atau Satreskrim Polres Garut informasinya akan mengundang yang bersangkutan atau oknum dokter tersebut ke Polres Garut untuk dimintai klarifikasi apakah benar-benar sudah dilakukan musyawarah pasca kejadian 2024 lalu atau memang ada upaya-upaya lain yang dilakukan agar korban bungkam atas insiden tersebut. Selain informasinya mengundang oknum yang bersangkutan, petugas kepolisian juga masih di lapangan memintai keterangan para saksi, termasuk mantan-mantan pekerja yang pernah mengetahui insiden pelecehan tersebut. Dan informasinya juga korban diperkirakan berjumlah lebih dari 1 orang, karena memang untuk spesialis kandungan ini memang klinik ini menerapkan dengan atau mentarif harga murah. Namun tadi berbincang dengan manajemen klinik, ia merasa menjadi korban pula oleh oknum dokter ini karena memang tempatnya dijadikan tindak asusila oleh oknum dokter, sehingga manajemen juga atau pihak klinik merasa dirugikan dan merasa dikotori tepatnya demikian. Juga sudah dilakukan identifikasi pencarian dari keberadaan oknum dokter kandungan ini. Betul sekali, sudah teridentifikasi. Pihak Polres Garut telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, di mana memang registrasi untuk praktek dokter spesialis
di Garut memang harus teregistrasi di Dinas Kesehatan. Namun kabarnya per Januari 2025 Dinas Kesehatan telah memutus izin praktek dokter yang bersangkutan, sehingga untuk data atau detailnya identitas oknum dokter ini, maka Satreskrim Polres Garut telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk mengetahui detail domisili dokter yang bersangkutan. Baik, terima kasih Taufik Hidayah mengabarkan dari Mapolres Garut, Jawa Barat. Pemirsa, kasus pelecehan seksual yang dilakukan dokter terhadap pasien tidak hanya membuat geram publik. Lantas pantaskah pelaku pelecehan seksual berat dihukum kebiri? Kami akan hadirkan pembahasannya tentunya dengan sejumlah narasumber di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda sesaat lagi. Kasus pemerkosaan yang dilakukan seorang dokter di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat belum usai, publik kembali dikejutkan dengan perilaku bejat seorang dokter. Kali ini seorang dokter kandungan di Garut, Jawa Barat melakukan pelecehan seksual kepada seorang pasien hamil saat melakukan USG. Aksi bejat dokter kandungan tersebut terungkap dari sebuah rekaman CCTV yang viral di media sosial. Diduga kasus pelecehan ini terjadi pada tahun 2024. Pihak kepolisian dari Polres Garut kini mulai melakukan penyelidikan di lokasi yang diduga terjadi aksi pelecehan. Selain meminta keterangan pihak klinik, petugas juga mengidentifikasi beberapa ruangan. Polres Garut dan Polda Jawa Barat telah membentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan. Salah satu inisial dokter MF itu diduga melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap pasiennya. Namun ini masih kita dalami. Polres Garut beserta Polda Jabar itu telah membentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan. Kemudian apabila nanti memang dugaan itu benar, kita masih mengumpulkan alat bukti, kita akan proses, tangani secara tuntas dan tindak tegas. Tapi dipastikan betul di sini Komandan TKP-nya kan yang viral itu. Dari hasil keterangan maupun CCTV betul TKP berada di klinik Karya Hasa Kabupaten Garut. Tahun berapa itu Pak kejadiannya Pak? Kejadiannya kapan Pak? Data sementara tadi yang kita peroleh itu terjadi di 20 Juni 2024, jadi sekitar 10 bulan yang lalu. Kasus pelecehan seksual yang dilakukan dokter tidak hanya membuat geram publik. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak PPPA Veronica Tan juga ikut geram. Bahkan, Veronica Tan meminta pelaku pemerkosaan terhadap pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung dijatuhi hukuman berat, termasuk hukum kebiri kimia. Veronica menilai perbuatan pelaku membuat korban mengalami trauma berat dan masa depannya terancam. Terlebih kasus pelecehan yang menimpa perempuan dan anak di Indonesia sangat sering terjadi dan bisa dicegah salah satunya dengan pemberian hukuman yang berat bagi pelakunya. Adapun hukuman kebiri untuk pelaku kejahatan seksual di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Namun, faktanya hukuman kebiri masih menjadi perdebatan di masyarakat dan belum pernah diterapkan di Indonesia. Lantas, pantaskah pelaku pelecehan seksual berat dihukum kebiri? Dan bagaimana pemerintah mengawal kasus pelecehan seksual yang belakangan ini kian marak terjadi? Ya, tragis pemirsa, belum usai kasus ruda paksa yang dilakukan oleh Dr. Priguna, muncul lagi kasus baru yang mencoreng dunia kesehatan Indonesia. Kali ini dilakukan oleh seorang oknum dokter kandungan yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap pasiennya di sebuah klinik di Garut, Jawa Barat. Tindakan dari para pelaku ini tentunya membuat geram publik. Dan begitu juga terhadap Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang kemudian meminta hukuman berat diberikan kepada pelaku pemerkosaan atau kejahatan seksual termasuk hukuman kebiri kimia. Lantas bagaimana penanganan dua kasus ini pemirsa sejauh ini dan bagaimana pula penerapan hukum kebiri kimia? Apa kemudian yang perlu dilakukan agar kasus pelecehan seksual tidak merajalela? Malam hari ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber.
Yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam ada Profesor Dr. Ari Fahrial Syam, Guru Besar Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Prof. Ari, apa kabar? Baik, sehat ya, Prof? Terima kasih sudah hadir malam ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan bergabung juga bersama kita ada Mbak Hanifah Hasnah, kriminolog dari UI. Mbak Hanifah, sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir juga. Dan juga hadir bersama kita ada Pak Ahyar Salmi, pakar hukum pidana yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia periode 2016 hingga 2021. Pak Ahyar, apa kabar? Sehat Pak? Baik. Baik, dan nanti juga akan bergabung bersama kita Muhammad Nurdin, kuasa hukum dari korban Dr. Priguna. Prof. Ari, ini tentunya berat untuk kita ketahui bagaimana kasus ini kemudian dilakukan oleh oknum dokter, profesi yang mulia, di mana para pasien ini menaruh kepercayaan, Prof, atas penanganan yang dilakukan oleh para dokter. Bagaimana kemudian Prof melihat ini? Karena ini ada hubungannya juga Prof dengan pendidikan kedokteran di Indonesia. Iya, ya, terus terang memang ketika kasus ini muncul, teman-teman media juga menghubungi saya gitu ya, apa yang sepantasnya. Pertama tentu saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, segera status dari peserta didik ini, PPDS ini diberhentikan. Itu. Kemudian yang berikutnya lagi Ikatan Dokter Indonesia, karena yang bersangkutan anggota Ikatan Dokter Indonesia. Jadi ini juga harus juga dicabut keanggotaannya. Dan terakhir waktu itu saya sampaikan juga, ini setelah itu dokter masih bisa bekerja kecuali SR-nya dicabut. Nah, alhamdulillah ketiga proses ini nampaknya sudah terjadi pada kasus ini. Jadi ini yang saya rasa masyarakat harus percaya bahwa siapapun, kami misalnya, saya kebetulan sebagai akademisi misalnya, atau saya juga sebagai praktisi, itu tidak menginginkan dokter melakukan hal tersebut. Kemudian pemerintah pun dengan cepat, dengan melalui KKI mencabut surat tanda registrasinya. Artinya apa? Ketika ada seorang dokter melakukan pelecehan seksual yang seperti itu, siapapun tidak akan melindungi orang tersebut. Jadi sampai orang tersebut sudah pasti tidak boleh melakukan praktek kedokteran lagi seumur hidup. Nah, ini untuk kasus Bandung ya, Prof. Betul. Ya. Menkes juga sempat kemudian memberikan pernyataan bahwa perlu adanya sinergi antara dunia pendidikan dengan pelayanan kesehatan, rumah sakit yang juga menjadi tempat belajar dari para dokter residen ini. Seperti apa, Prof, kemudian menyikapi, merespon hal ini? Ya, jadi kita kan mesti tahu ya bahwa memang pendidikan dokter itu sebagian besar ada di rumah sakit. Saya ambil contoh untuk pendidikan untuk S1 misalnya, itu memang pada saat preklinik ada di Fakultas Kedokteran, tapi setelah klinik koas dia ada di rumah sakit. Kemudian juga untuk para residen ini, mereka ada di rumah sakit. Jadi memang betul saling mengisi antara institusi pendidikan dan juga rumah sakit. Semuanya harus saling melakukan tugas masing-masing. Di satu sisi tentu kita sebagai institusi pendidikan berharap bahwa residen ini bisa menjalani proses pendidikan, mencapai kompetensinya dan selesai spesialis. Di satu sisi mereka kan juga bekerja di institusi pelayanan kesehatan, mereka juga turut bisa membantu pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit. Jadi memang betul perlu ada koordinasi yang terus-menerus ya antara pihak institusi pendidikan dan juga pihak rumah sakit, di mana para peserta didik itu melaksanakan pendidikannya. Oke, baik. Mbak Hanifah, ini dua kasus yang miris terjadi di dunia kesehatan Indonesia, melibatkan oknum-oknum dokter, begitu Mbak ya. Apa kemudian yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? Kalau kata orang ini kejahatan bisa terjadi bukan karena hanya ada niat, tapi juga karena ada kesempatan. Bagaimana kemudian ruang-ruang itu bisa disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini, Mbak? Iya. Sebetulnya ini bukan hanya di dunia kesehatan ya, bahkan di bidang-bidang lain juga seperti ini. Terutama dalam hal ketimpangan kekuasaan. Yang sama-sama kita ketahui ketika dokter ini melakukan terhadap pasiennya, berarti dia kan sudah mempelajari kepada siapa aku akan mencari korban gitu. Korban paling gampang adalah pasiennya dengan iming-iming berbagai macam cara gitu. Nah, ketika kita melihat bagaimana profesi dokter itu sangat-sangat dihormati, masyarakat juga akan percaya. Bahkan ketika korban itu benar-benar menjadi korban, mereka juga nggak yakin apakah bisa menuntut dokter itu. Karena kan ini tertutup oleh justifikasi bahwa ini adalah prosedur untuk pemeriksaan gitu. Nah, kalau di kriminologi kan disebut dengan simulakra kejahatan. Jadi kejahatan yang dibungkus oleh pencitraan baik.
Ini tidak hanya dilakukan di bidang kedokteran atau kesehatan, tapi mungkin ada pejabat atau artis atau yang lain gitu ya, dengan citra diri yang baik sekali, terpelajar gitu ya, apalagi dengan simbol-simbol tertentu, dengan baju yang bagus, dengan jas yang baik, ini membuat masyarakat menjadi memberikan kepercayaan 100% kepada dokter itu. Makanya seseorang yang dianggap bisa memberikan kesembuhan malah justru menyakitkan, dan ini melukai hati masyarakat. Secara kriminologi sebetulnya yang terluka itu bukan 1-2 orang, tapi semua masyarakat. Bayangkan ketika kita melihat seseorang menjadi korban praktek dukun, kita pasti menyatakan gitu ya, seakan-akan ya salah sendiri kamu ke dukun gitu ya. Ya dukun itu seperti itu. Tapi justru ini dilakukan oleh orang-orang yang terpelajar, yang justru pemerintah juga membuat masyarakat berobatnya harus ke dokter gitu ya, dan membuat praktek-praktek yang di luar kesehatan yang resmi itu membuat mereka harus punya sertifikasi dan lain-lain. Tapi dengan seperti ini kan yang terluka itu menjadi masyarakat luas. Termasuk itu juga yang kita lihat di kasus yang terbaru Mbak Hanifah di Garut, dokter kandungan kemudian justru melakukan tindak dugaan pelecehan seksual kepada pasiennya ketika melakukan prosedur USG begitu. Iya, jadi kan masyarakat sebetulnya nggak tahu ya prosedur SOP di dalam ruangan itu seperti apa. Ini mungkin yang harus disosialisasikan gitu ya, karena si dokter ini kan memberikan pengumuman bahwa ini adalah USG gratis gitu. Kita bisa aja ngomong kayak gini, kenapa mau dengan USG gratis, itu kan berbahaya gitu. Tapi kan kita nggak tahu kondisi masyarakat seperti apa. Bahwa masing-masing orang, ibu hamil itu tidak semuanya bisa melakukan USG itu gitu loh. Artinya ini kejahatan ini sudah dipelajari gitu, differential association-nya tuh ada. Jadi bahwa masyarakat ini di sini adalah masyarakat yang butuh sesuatu yang gratis gitu ya, butuh iming-iming tertentu, dan di saat itulah saya akan melakukan kejahatan. Berarti ini semuanya sudah dipelajari oleh pelaku. Oke, itu dari segi kriminolognya. Pak Ahyar, ini kita nanti akan membedah satu persatu ya kasusnya. Tapi kalau dari yang Garut Pak, yang terjadi di klinik di Garut, Jawa Barat, ini ada dokter kemudian melakukan tindakan pelecehan seksual pada saat prosedur USG, dan informasinya sudah diselesaikan dengan korban secara musyawarah. Nah, tindakan-tindakan pelecehan seksual seperti ini kan sudah masuk ke ranah pidana. Tapi kenapa kemudian ini seperti nampaknya lepas dari jalur hukum begitu Pak Ahyar? Ini kita lihat pasal berapa, undang-undang mana yang akan dipakai. Apakah akan dipakai undang-undang KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau tentang tindak pidana kekerasan seksual oleh polisi. Pada dasarnya ini adalah delik susila. Delik susila itu pada umumnya itu adalah delik aduan. Jadi aparat penegak hukum tidak bisa langsung menangani kasus kalau dia termasuk nih deliknya yang dilakukan itu aduan, dia nggak bisa. Dia menunggu dulu aduan dari pihak korban atau pihak keluarga korban. Nah, inilah mungkin handicapnya. Tetapi kalau saya mendengar tadi dalam perjalanan keterangan dari Kapolres Garut, ini mereka akan proses secara hukum. Nah, apakah kalaupun ini delik aduan, apakah berubah pihak korban ini, keluarga korban, mungkin membatalkan perjanjian yang diadakan, mereka mengadukan, itu juga dimungkinkan. Walaupun kalau ada perjanjian katakanlah demikian, mereka akan berada di ambang yang namanya ingkar janji wan prestasi. Tetapi kalau ingkar janji itu diakibatkan oleh sesuatu yang lebih besar, itu dimungkinkan saja. Nah, ini yang saya lihat dia sambil menuju studio ini tadi, saya dengar dari Kapolres itu mereka akan berkoordinasi dengan Pemda untuk memproses kasus. Kalau saya setuju, karena ini luar biasa. Jangan juga masyarakat diiming-iming, katakanlah ada janji apa terhadap mereka, sehingga akan muncul korban-korban berikutnya. Ini yang kita tidak inginkan. Ini harus ditindak. Jadi perbuatannya dia ini tadi, kalau yang di Garut ini ada 3 sebenarnya berpotensi mereka langgar. Satu adalah etika. Ini harus dilaporkan oleh pihak keluarga nanti ke MKEK dari kedokteran, ID, Ikatan Dokter Indonesia. Yang kedua adalah disiplin. Mereka sekarang yang namanya Majelis Disiplin Kesehatan, ya, dahulu MKDKI. Laporkan di situ. Ada 28 butir itu diatur dalam Perkonsil nomor 4 tahun 2011. Itu dimungkinkan dilihat ada nggak pelanggaran, laporkan. Nah, disinilah tempatnya mencabut izin STR-nya tadi oleh
oleh negara. Oke. Yang ketiga adalah hukum. Kalau menurut saya jalankan semua kemungkinan itu, laporkan oleh pihak. Kalaulah keluarganya korban tidak melaporkan, tidak mengadukan ke 3 instansi tadi, ini akan muncul korban-korban yang lain. Ya, betul. Jadi mereka kan sudah viral, masyarakat juga sudah tahu, nggak perlu lagi mereka sembunyi-sembunyi. Oke. Lebih bagus mereka melindungi banyak lagi masyarakat Indonesia dari perbuatan-perbuatan dokter yang tidak bertanggung jawab. Ya. Ini kan merusak juga. Betul. Saya yakin ID pasti marah juga terhadap ini. Mereka tercoreng semua. Betul sekali. Tidak semua dokter seperti itu. Ya, betul. Jadi perlu ada kemudian proses hukum yang jelas sebagai perbaikan juga ke depan. Dan betul bahwa Polres Garut juga sudah membuka posko aduan, Pak, mengenai adanya tindakan ini. Kita nanti juga akan bahas mengenai hal itu karena juga sudah bergabung bersama kita ada Bapak Muhammad Nurdin, kuasa hukum dari korban kasus Dokter Priguna. Selamat malam Pak Nurdin. Nanti kita ingin tahu bagaimana kemudian sejauh ini proses hukum yang berjalan. Nanti dijawab usai jeda Pak Nurdin. Kami kembali untuk Anda pemirsa. Apa kabar Indonesia Malam masih akan menemani Anda. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan kita melihat beberapa kasus yang terjadi melibatkan kemudian dokter di dalamnya atas tindakan pelecehan atau kekerasan seksual. Kita akan berbincang juga dengan Bapak Muhammad Nurdin, kuasa hukum dari korban Dokter Priguna. Pak Nurdin, selamat malam. Selamat malam. Oke, Pak Nurdin, kita ingin tahu sejauh ini bagaimana kemudian kondisi korban, Pak? Iya, sebelum kami tadi berangkat menuju ke jaksa, kami sempat bertemu dengan korban dalam 2 hari. Secara kasat mata, secara fisik terlihat baik-baik saja. Namun secara psikologis dia terlihat bimbang, Mbak. Jadi agak sedikit mengkhawatirkan lah terkait kondisi psikologis. Nah, ditambah juga tadi juga kami sampaikan juga bahwa kondisi medisnya ini emang agak sedikit ada gangguan juga gitu, Mbak. Oke, nah Pak Nurdin, sejauh ini kemudian proses yang berjalan di kepolisian seperti apa? Keterangan terbaru yang didapatkan oleh pihak korban dan termasuk informasi ada 15 saksi yang informasinya sudah dimintai keterangan. Ya, baik. Per hari kemarin kami menghadap Pak Dirkrimum, begitu juga dengan Ibu Kanit PPA, bahwa kami mengajukan pasal penambahan, yaitu pasal penambahan pasal 15B Undang-Undang TPKS, di mana pelaku ini adalah sebagai tenaga medis. Maka daripada itu adalah penambahan sepertiga yang semula tuntutan dari pasal 6C itu 12 tahun. Berarti pasal 6C ditambahkan pasal 15B, kemudian pasal 64 karena itu perbuatan berulang. Nah, kemarin juga kami berkoordinasi juga dengan Polda Jabar, kemudian dengan Kejaksaan Tinggi terkait pengajuan restitusi. Nah, restitusi ini di mana permohonan ini diajukan oleh korban kepada kepolisian dan nanti di kejaksaan nanti ada perhitungan turunnya nilai kerugian materi dan imaterinya itu dari LPSK. Itu sih Mbak yang kemarin kami terakhir koordinasi dengan Polda Jabar gitu. Kemungkinan juga kami dalam waktu dekat ini akan menghadap kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Oke, jadi itu adalah upaya hukum terakhir yang kemudian coba untuk didorong sampai saat ini, Pak Nurdin, dari pihak korban, atau ada kemudian hal lain yang coba ingin dioptimalkan dalam mengawal proses hukum yang ada? Ya, tentunya sebelumnya kan dari pihak kuasa hukum sebelumnya itu ada diajukan upaya perdamaian. Nah, perlu kami tegaskan juga kepada publik bahwa tindak pidana kekerasan seksual ini termasuk karakteristiknya sebagai kejahatan yang sangat serius. Maka daripada itu perlu penanganan lebih khusus. Yang artinya bahwa 90% korbannya ini adalah perempuan dan anak. Ya, kemudian perempuan dan anak ini
termasuk kelompok rentan. Nah, yang ketiga, perempuan dan anak ini yang seharusnya dilindungi oleh negara, ini malah dijadikan objek kejahatan. Nah, maka daripada itu, ini kita perlu penanganannya lebih khusus. Nah, maka itu daripada penerapan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini sangat komprehensif. Selain pelaku di penjara, dioptimalkan tuntutannya, tidak lupa juga korban ini harus direhabilitasi. Direhabilitasi ini menyangkut kompensasi dan restitusi. Ini yang sebagai master plan-nya paradigma penegakan hukum pidana modern. Oke, baik. Terima kasih Pak Nurdin. Malam ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentu kita juga ikut mengawal bagaimana proses hukum seadil-adilnya. Tentunya juga yang akan diterima oleh pelaku dan proses rehabilitasi kemudian yang diharapkan bisa diberikan kepada korban. Terima kasih Pak Nurdin. Selamat malam. Pak Ahyar, tadi kita sudah melihat bagaimana kemudian update informasi terbaru berkaitan juga dengan kondisi korban, upaya hukum yang tengah berjalan. Mereka kemudian tentu meminta bagaimana kemudian pelaku ini diberikan hukuman yang seadil-adilnya, proses hukum optimal, proses rehabilitasi ataupun juga penyembuhan bagi korban. Seperti apa Pak Ahyar melihatnya dari sisi hukum pidana ini? Ya, tadi disebut oleh Pak Nurdin, itu dia minta tambahan pasal. Itu diperberat sepertiga. Ancaman pidana tadi 12 tahun, tambah sepertiga berarti 4, bisa dia 16 tahun penjaranya. Nah, kemudian digabungkan juga dengan pasal 64 KUHP itu yang dikenal bahasa Belanda voortgezette handeling, tindak pidana yang berlanjut. Tindak pidana yang berlanjut ini juga bisa ditambah sepertiga dari pidana pokoknya. Nah, jadi dikemungkinkan tadi dia akan 16 tahun ya. Apakah nanti akan lebih moderat? Lebih moderat enggak majelisnya? Kalau 2 kali ditambah perberat, satu adalah karena dia adalah aparat yang harus diperberat tadi sepertiga, kemudian pasal 64 harus tambah sepertiga, berarti kan tambah 4 tahun jadi 20 tahun. Iya, jadi 20 tahun dimungkinkan. Nah, saya berharap progresif nanti jaksa penuntut umum, progresif lah, biar ada kapuk mereka. Juga begitu juga hakim progresif, jangan karena sudah ditambah sepertiga di sini cukup. Dipakai aja pasal 64 atau dasar pemberat sepertiga tadi. Kalau menurut saya dikumulasikan saja. Karena dia tidak melebihi pidana maksimum sementara. Itu adalah 20 tahun. Ancaman pidana sementara itu dari 1 hari sampai 20 tahun. Jadi nggak melepasi batas juga. Yang menurut saya kita coba dalam kasus ini menghimbau, ciptakanlah jurisprudensi agak progresif sedikit penegak hukum kita ini. Jangan terlalu slow. Karena masyarakat nih korban-korbannya sudah banyak ya. Betul. Harus hukum ini bagaimana sih melindungi masyarakat, berfungsi untuk itu. Tujuan pembidanaan itu juga mencegah jangan terjadi korban-korban berikutnya. Jadi oleh karena itu dia juga tidak akan melanggar teori dari tujuan pemidanaan itu sendiri juga tidak menurut saya. Nah, saya khawatir nanti ada pakar hak asasi manusia yang akan mengatakan kalau dikebiri melanggar hak asasi manusia. Itu dia yang kemudian ini kita yang diskusikan. Dahulu, Ken, kita di Fakultas Hukum UI menginisiatif ketika Undang-Undang Perlindungan Anak dirubah untuk mengintroduksi masalah kebiri tadi, kebiri, kemudian juga suntik kimia itu Perwari. Itu salah satu pembicara Prof. Agus Purwadianto dahulu itu. Kita setuju, tapi ada yang agak aneh buat saya adalah Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan. Itu nggak setuju. Untuk kebiri ini, tadi saya bilang aneh juga kok perempuan nggak setuju ya. Keganasan laki-laki tanda kutip yang nggak benar ini kok nggak setuju, keberatan. Karena alasan hak asasi manusia. Begitu ya, Pak? Kemarin juga kelihatannya dari LBH API ketika ada di acara sesuatu Indonesia Lawyers Club, kita membahas kasus pemerkosaan anak yang di Kupang itu, juga kelihatan agak keberatan juga terhadap masalah kebiri kimia itu tadi. Ada keberatan juga. Nah, ini yang kadang-kadang aneh juga buat saya. Perempuan melindungi perempuan kok keberatan ketika laki-laki melakukan tindakan yang sudah keterlaluan,
tindakan semua sarana hukum yang sudah kita adukan. Tidak ada lagi persoalan melanggaran. Kalau langgar uji material. Oke, baik. Prof Ari, ini bagaimana juga melihat mengenai hukum kebiri kimia yang kemudian coba didorong mungkin sebagai upaya hukum maksimal yang perlu diberikan kepada para pelaku kejahatan seksual. Ini juga hubungannya ujung-ujungnya yang melakukan nanti bisa saja dokter gitu, Prof? Iya, jadi terus terang saja kan ini memang undang-undangnya sudah ada. Ya tergantung nanti bagaimana hakim memutuskan gitu kan misalnya. Ketika ini keputusannya kebiri kimia misalnya, persoalan memang akan timbul siapa yang akan memberikan. Nah kalau kita lihat lagi, terus terang saja memang ini kan isu ini selalu muncul ketika ada kasus. Kita ingat dulu ketika ada pelaku sodomi anak sampai korbannya 50, itu rame banget kan itu dulu. Sampai akhirnya masalah kebiri ini pun juga dibahas, saya juga rasanya juga ikut membahas juga itu. Jadi terus terang saja pertama begini, ketika kita memang ingin kebiri kimia kan pasti ini petugas kesehatan. Kalau bicara soal dokter, memang ada hal-hal yang dokter tadi don't not harm ya. Jadi dokter nggak boleh melakukan yang membuat kondisi pasien itu bertambah buruk, kan seperti itu. Kemudian juga hal-hal yang membuat ini. Nah, tapi di satu sisi kan kita bicara tadi kalau ini keputusan pengadilan, berarti ini keputusan negara, memang mesti ada orang yang disumpah untuk melakukan hal tersebut. Pasti kan ini tenaga medis gitu kan ya. Sama juga seperti misalnya untuk hukuman mati, kan itu kan ditembak. Itu kan polisi yang melakukan penembakan tersebut. Jadi menurut saya sih, ketika memang ini hukum untuk yang bersangkutan kebiri kimia, ya tinggal prosedurnya aja ditentukan. Kalau ini perintah negara, saya rasa mestinya siapapun yang mendapat tugas itu melaksanakan itu. Karena gitu pasti kemudian ada dasar pertimbangan, prosedurnya sudah diatur, memperhitungkan juga etika. Saya rasa udah pasti. Masalahnya kan memang banyak pertimbangan-pertimbangan. Kalau kita lihat lagi misalnya di Amerika misalnya, itu memang pada kondisi-kondisi yang dilakukan pelecehan seksual pada anak, dan itu disebutkan berulang. Beberapa negara lain itu seperti itu, jadi berulang dan jumlahnya banyak. Jadi artinya tergantung dari keputusan pengadilan lah, bagaimana keputusan itu diambil gitu ya, sampai akhirnya memang harus kebiri. Tentu di sini kebiri kimia. Tapi sekali lagi pemberian obat itu memang tidak bisa dilakukan hanya sebentar, karena dia sifatnya reversible, dia mesti disuntik lagi terus. Nah ini juga bicara biaya juga. Tapi sekali lagi ketika ini keputusan negara, ya negara mesti siap juga untuk membiayai hal tersebut. Dan ketika ada seorang petugas, siapapun tentu petugas kesehatan yang disumpah untuk hal tersebut, ya juga harus melakukan hal tersebut. Gitu. Saya rasa sih itu kalau memang itu dalam rangka untuk efek jera dan keadilan kepada korban, ya saya rasa kita pun juga harus memaklumi itu. Memberikan efek jera dan juga untuk memberikan keadilan pada korban ini Mbak Hanifa yang kemudian menjadi salah satu mungkin pertimbangan kenapa kemudian perlu dioptimalkan hukumannya kepada para pelaku kejahatan seksual. Mungkin Mbak Hanifa nanti juga bisa menjelaskan lebih lanjut, tapi ditahan dulu ya Mbak Hanifa ya. Sesaat lagi pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam akan kembali hadir untuk Anda. Ya, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita pemirsa, kami hadirkan terlebih dahulu informasi untuk Anda. Mungkin bisa disaksikan juga Prof, Pak Ayat dan juga Mbak Hanifa. Ini adalah deretan kasus hukuman kebiri di Indonesia. Ini Heri Irawan, kasusnya waktu itu di Bandung, Jawa Barat ya. Ini untuk mungkin mengulang kembali ingatan kita terhadap beberapa kasus sebelumnya. Ada Muhammad Aris di Mojokerto, Jawa Timur. Kemudian Rahmat Slamet di Surabaya, Jawa Timur. Yang pada saat itu juga kemudian menjadi pelaku dari kejahatan seksual tentunya. Dan pada saat kasus-kasus itu muncul juga, kemudian hukuman kebiri ini menjadi satu hal yang terus diperbincangkan sebagai suatu bentuk hukumankah. Nah,
Heri Wirawan ini adalah pemilik pondok pesantren di Bandung yang divonis seumur hidup setelah memperkosa 13 santriwati kala itu. Ia menyalahgunakan posisi dan otoritasnya untuk melakukan kejahatan seksual. Jaksa menuntut tambahan hukuman kebiri kimia, namun ditolak hakim dengan pertimbangan hukuman seumur hidup yang diterima pelaku. Berikutnya, selain Heri Wirawan, ada pula kasus Rahmat Slamet Santoso saat kejadian berprofesi sebagai pembina pramuka di Surabaya terbukti mencabuli 15 anak laki-laki sejak 2015 dengan memanfaatkan posisinya di lingkungan sekolah. Ia dijatuhi hukuman 12 tahun penjara, denda 100 juta, dan kebiri kimia selama 3 tahun. Tidak hanya 2 kasus itu pemirsa, masih ada nama Muhammad Aris atau Aris, pekerja las asal Mojokerto yang dijatuhi hukuman 12 tahun penjara, denda 100 juta rupiah, dan hukuman kebiri kimia setelah memperkosa 9 anak perempuan usia 6 hingga 7 tahun. Ia membujuk korban di jalan, membawa ke lokasi yang sepi, dan aksi terakhirnya terekam CCTV pada bulan Oktober tahun 2018. Oke. Kalau kita lihat deretan kasus-kasus itu, ada kemudian vonis hukuman kebiri kimia, namun nampaknya belum ada yang dieksekusi. Prof, Mbak Hanifah, Pak Ahyar, ini faktanya di Indonesia, tadi juga sudah sempat disinggung oleh Pak Ahyar. Tapi Mbak Hanifah, kalau dari kriminolog sendiri, melihat bagaimana kemudian efektivitas dari hukuman kebiri kimia ini, betulkah bisa memberikan efek jera sehingga kejahatan seksual ini tidak merajalela, tidak terulang kembali? Harapannya demikian Mbak Ken, tapi kan kita harus kembali lagi ya. Sebetulnya kejahatan ini itu faktor-faktor apa sih yang membentuk gitu ya. Ini kan yang terlibat dalam kejahatan ini yang pertama adalah kejahatan karena power gitu ya, kekuatan, perbedaan kekuatan. Kemudian ada kejahatan berbasis gender. Nah ini juga yang harus kita ketahui. Terus ada opportunity, kejahatan opportunity karena ada kesempatan yang ada di situ. Artinya ketika pelaku ini diberikan efek jera dengan memberikan suntikan tadi itu, apakah ini tidak hanya menyelesaikan secara biologis? Karena itu kan harus diulang gitu ya. Walaupun demikian secara sosial itu ini akan memberikan efek jera baik terhadap si pelaku maupun orang-orang atau oknum-oknum yang akan melakukan hal ini. Sehingga ini juga memberikan rasa percaya lagi masyarakat terhadap profesi kedokteran. Ya. Lalu selanjutnya adalah bagaimana, apakah setelah diberikan kebiri kimia ini apakah udah selesai gitu ya? Jangan-jangan ketika sudah diberikan kebiri kimia ini dianggap selesai, bahwa korban tidak dipedulikan, sistem tidak diperbaiki, karena sebetulnya kan sistem yang membuat masalah ini menjadi semakin besar. Nah, ini yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Sistem sebetulnya. Bagaimana di bidang medis ini sampai terjadi seperti itu. Baik. Prof, kalau kita bicara sistem, tentu Prof Ari juga mungkin punya pandangan, pengalaman tentunya, apalagi ini melibatkan dokter, Prof. Termasuk setujukah Prof ketika kemudian hukuman kebiri kimia ini didorong untuk diberikan kepada para pelaku pemerkosa atau pelaku kejahatan seksual di Indonesia, Prof? Ya, saya prinsipnya begini, kalau di undang-undang itu ada, ya kemudian hakimnya berani memberikan kebiri, ya untuk diberikan kebiri kimia, saya rasa saya nggak ada masalah. Artinya justru kita harus dukung itu gitu loh. Kalau ini dianggap memang pertama ya buat yang bersangkutan ini tentu efek jera, kemudian juga buat masyarakat yang lain. Saya rasa tidak ada masalah. Jadi kemudian bisa didorong untuk menjadi satu terlepas bentuk isu bahwa yang memberikan siapa, sekali lagi saya rasa kalau ini perintah negara buat yang bersangkutan, siapapun petugas kesehatan tersebut ya harusnya dia atas nama undang-undang melaksanakan tugas tersebut. Baik. Pak Ahyar tadi juga sempat menyinggung, ini hukuman kebiri ini tindakan atau hukuman, kemudian efektivitasnya seperti apa Pak Ahyar? Kalau nggak salah ini pidana tambahan ya. Kalau yang tindakan itu kelihatan yang pakai chip itu, rasa saya ingat, saya lupa lagi, pidana tambahan ini boleh dijatuhkan, boleh tidak. Kembali lagi kepada hakim melihat sejauh mana dampak dari akibatnya itu, sejauh mana sebenarnya orang ini berpotensi mengulangi lagi kejahatannya. Tapi namun demikian, saya termasuk orang yang setuju untuk
setiap yang ada diatur dalam undang-undang, berarti kan negara sudah menyetujui itu. Ya, sudah betul. dibahas oleh rakyat di DPR di situ. Terlepas ada yang setuju dan tidak, tapi secara moralitas itu kan sudah nggak mungkin semuanya setuju. Karena kan? rakyat pasti geram, Pak, dengan tindakan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini, kejahatan seksual begitu. Indonesia bahkan sempat di sosial media ramai Indonesia darurat kejahatan seksual. Nampaknya publik sudah lelah dan begitu geram dengan adanya tindakan-tindakan atau kasus seperti ini, Pak Ahyar. Hukuman kebiri kimia perlu untuk terus didorong sehingga bisa dilakukan? Iya, harus dilakukan. Dia sudah ada di undang-undang. Untuk apa undang-undang itu kita bentuk? Kalau dia sudah memenuhi persyaratan, kan ada syaratnya itu. Kalau udah memenuhi syarat, laksanakan. Kalau enggak, itu namanya abolisi de facto. Penghapus dalam kenyataan nggak ada dalam undang-undang, law in the book ada, di actionnya nggak ada. Itu buat apa? Buat apa kita bentuk undang-undang? Oleh karena itu kita tes dulu sejauh mana nanti ya dampaknya, lebih positif atau negatif. Kan ada perbaikan undang-undang kan seperti itu. Betul. Itu yang harus kita lakukan. Karena harus penegak hukum dalam hal ini, penuntut umum menurut saya, jaksa ini harus berani. Kemudian juga hakim. Mudah-mudahan hakimnya bukan yang terima-terima uang yang kayak kasus 3 perusahaan itu yang menyedangkan. Oke, baik Pak Ahyar. Itu menjadi catatan penting untuk kita semua, bagaimana ketegasan para penegak hukum juga ya, untuk bisa mendorong penerapan hukum kebiri kimia ini. Prof. Ari, kembali lagi kita membahas mengenai dunia pendidikan kedokteran. Ini praktek-prakteknya, kasus-kasus ini terjadi di ruang-ruang pelayanan kesehatan. Prof, bagaimana kemudian bisa memastikan ketika prosedur pendidikan ini juga ada pengawasan terhadap dokter-dokter yang masih dalam masa pendidikan, yang nanti akan mempunyai tanggung jawab dan peran baik untuk bisa membantu para pasiennya, sehingga kita tidak menemukan lagi, Prof, ada profesi yang mulia seorang dokter justru melakukan tindakan tersebut. Iya, jadi betul ya bahwa memang idealnya memang ini sedari mahasiswa kedokteran untuk calon mahasiswa kedokteran itu ada proses MPPI juga. Bagaimana secara psikologi. Pendidikan kedokteran ini kan membutuhkan waktu 5,5 tahun. Nah, di dalam proses tersebut kita pun sekali lagi zero toleran. Jangan sampai ketika ada hal-hal yang terjadi pelecehan seksual antar senior kepada juniornya atau yang lain, itu harus segera diidentifikasi. Ya kan, kemudian yang bersangkutan tentu harus dilakukan tes psikologi dulu. Kalau ternyata memang cukup berat, kalau perlu ya kita minta yang bersangkutan mengundurkan diri. Ini proses ketika di dalam proses pendidikan. Dan kemudian juga pengelola pendidikan sendiri pun juga harus membuka mata, ya kan, membuka telinganya. Sekali lagi, ketika ada informasi mengenai perlakuan yang dalam tanda petik pelecehan yang dilakukan oleh peserta didik, itu harus segera diambil tindakan. Karena sekali lagi nih, kita jangan sampai, ini kan nanti saya selalu bilang bahwa dokter itu adalah kita menjalankan profesi yang mulia. Dan ketika kita menjadi dokter, pasien datang kepada kita itu adalah amanah untuk kita. Dan pasien datang memang pasrah apa yang akan dokter kerjakan kepada hal tersebut. Jadi kalau si dokter ini nggak beres etiknya, atau memang dia tidak siap untuk menerima ada seorang pasien datang kepada dia gitu untuk dia lakukan pemeriksaan, ya tentu hal-hal itu bisa saja terjadi. Prof, kasus-kasus ini kan juga menjadi bahan evaluasi tentunya. Apakah kemudian ada yang miss di dunia pendidikan atau proses yang kemudian harus dijalani oleh seseorang ketika dia kemudian menjadi dokter, akan diambil sumpahnya sebagai seorang dokter menjalankan profesi dengan etika yang benar, Prof? Ya, itu yang selalu saya bilang, bahwa profesi ini memang perlu organisasi profesi. Oke, ini kita bicara soal misalnya ID, ya kan gitu. Di sini ID memang harus benar-benar diberi kesempatan untuk melakukan pembinaan kepada anggotanya. Harus ada hal tersebut. Karena ya terus terang saja kan, ya artinya siapapun manusia ini kan bisa berubah dari waktu ke waktu. Apalagi kalau pengawasan tidak dilakukan. Oleh karena itulah pentingnya pengawasan tersebut. Ketika yang bersangkutan itu ada di institusi pendidikan, maka kita yang ada di institusi pendidikan itu, baik itu staf pengajar, tenaga pendidikan, atau siapapun yang melihat atau mengetahui hal tersebut harus melaporkan gitu kejadian hal tersebut. Tapi ketika si dokter ini, si mahasiswa ini sudah lulus jadi dokter, maka ini adalah tanggung jawab dari organisasi profesi. Dan sekali lagi saya rasa
sekarang ini memang media sosial luar biasa. Ya. Masyarakat juga mesti cerdas ketika menjadi pasien, ya kan gitu. Apalagi sekarang ada ChatGPT, bisa dicek kok. Misalnya saya sakit ini kira-kira diperiksanya apa aja nih oleh dokter. Ya. Kalau hal ini dokter sudah, ya mohon maaf aja misalnya ini kan urusannya urusan dokter kebidanan, urusannya bawah. Tapi kok ini periksa ke atas misalnya, kan ini kan jadi pertanyaan. Ya. Apakah ini benar atau tidak gitu. Nah ini pun juga saya mengingatkan pada teman-teman sejawat saya dokter, kita mesti hati-hati memang dengan kondisi seperti ini dalam melakukan praktek kita. Oke. Dalam hal-hal yang memang selalu ada perawat di seputar kita, ya kan. Apalagi ke hal-hal yang khusus, kita ingin melakukan sesuatu pemeriksaan atau yang lebih artinya membuka aurat pasien kita, perawat harus ada di samping kita, ya kan, menjadi saksi gitu ya dalam pemeriksaan tersebut. Jadi dan sekali lagi saya rasa sistem yang ada kalau ini memang bekerja di rumah sakit misalnya juga harus tadi itu tidak boleh ketika ada satu kasus harus segera ditindaklanjutin. Dan kita tidak boleh sekali lagi zero toleran, nggak boleh ini kita nggak bisa. Betul. Ini masalah tadi pelecehan karena tadi bahwa dokter itu ya tadi ya dengan aktivitas kegiatan profesinya memang dalam tanda petik pasien itu akan datang dan pasien itu pasrah, dia percaya terhadap dokter untuk melakukan apa saja gitu loh. Nah, jadi saya rasa itu yang penting. Jadi mudah-mudahan hal ini tidak berulang kembali begitu. Itu yang kemudian dan terus menjadi terang harapan saja kita ini semua. buat saya sebagai seorang dokter yang saat ini sudah apa namanya udah 30 tahun lebih tentu jadi menjadi dokter, satu sedih, menyedihkan gitu. hal yang Dan menyedihkan. kita berharap ini tidak terjadi lagi. Itu menjadi harapan terbesar kita. Diskusi kita malam ini tentunya juga bentuk keseriusan kita mengawal apa yang kemudian terjadi akhir-akhir ini di dunia kesehatan Indonesia tentunya, dan harapannya tidak akan kembali terjadi hal seperti ini dan adanya perbaikan ke depan. Terima kasih Prof. Ari, Mbak Hanifah, Pak Ahyar juga malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam, juga sekaligus memberikan edukasi kepada pemirsa di rumah. Sehat selalu semuanya, terima kasih. Dan pemirsa, usai jeda Apa Kabar Indonesia Malam masih akan menghadirkan informasi untuk Anda di mana seorang ART ditangkap karena mencuri dolar dan perhiasan emas senilai ratusan juta rupiah. Selengkapnya untuk Anda pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, anggota Polda Metro Jaya berhasil menangkap seorang asisten rumah tangga yang mencuri uang dolar dan perhiasan emas senilai ratusan juta rupiah. Pelaku ditangkap di Kabupaten Blora, Jawa Tengah saat bersembunyi di kediamannya. Kejadian bermula saat korban pulang liburan pada awal April 2025 di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Saat itu korban mendapati rumah dalam keadaan sepi dan asisten rumah tangganya Rosita Kusumawati sudah tidak ada di tempat. Saat diperiksa melalui CCTV, terlihat pelaku beberapa kali masuk ke dalam kamar dan mengambil barang berharga. Kerugian yang diambil korban meliputi gelang emas seberat 12 gram, uang 5.800 dolar Amerika, dan uang tunai 15 juta rupiah, dan total kerugian ditaksir mencapai 125 juta rupiah. Pelaku ditangkap di sebuah rumah di Desa Bakah, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kini tersangka telah ditahan di Polda Metro Jaya dan dijerat pasal 362 dan atau 367 KUHP tentang pencurian dan pencurian dalam keluarga. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti dompet emas, amplop, angpau, dan 1 unit handphone. Serikat Buruh memprediksi akan ada tambahan 50.000 buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK gelombang kedua. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya untuk membentuk Satgas PHK. Pembentukan Satgas sebagai antisipasi dari ancaman PHK terhadap buruh akibat dampak tarif resiprokal yang dikeluarkan Presiden Amerika Donald Trump.
Mendung membayangi industri padat karya di Indonesia. Ancaman paceklik menghantui di tengah kisruh ekonomi global. Awal tahun ini gonjang-ganjing pasar telah membuat perusahaan di sektor manufaktur nasional angkat tangan, tergilas kerasnya persaingan. Satu persatu pengusaha menutup pabrik, diikuti perumahan karyawan. Badai PHK di awal 2025 menjadi kenyataan tidak terhindarkan. Kini PHK gelombang kedua mengintai. Perang dagang global yang ditabuh Presiden Amerika Serikat Donald Trump bakal berdampak langsung bagi industri padat karya di tanah air seperti tekstil, elektronik, dan sepatu. Adakah harapan buruh baik-baik saja? Dampak dari adanya perang dagang ini cukup terasa luas bagi ekonomi Indonesia. Salah satunya adalah dari sisi output ekonomi berdasarkan hitung-hitungan dari Selios, ada resiko output ekonomi menurun 160 triliun rupiah. Kemudian dari sisi serapan tenaga kerja 1,2 juta orang beresiko kehilangan pekerjaannya. Ini salah satunya terjadi di sektor-sektor padat karya, alas kaki, pakaian jadi, dan komoditas yang berkaitan dengan permintaan. Segera dibentuk Satgas PHK, Pak. Jadi nggak gerabak gerubuk. Kalaulah terjadi PHK, kita sudah siap. Ada unsur Apindo, Kadin, Serikat Buruh, Kementerian Tenaga Kerja.
boleh diabaikan. Hak pesangonnya, hak uang penghargaan masa kerja, hak uang pengganti cuti, penggantian haknya 15%, hak bonusnya, dan hak-hak lain, jaminan kehilangan pekerjaan. Apa yang diarahkan Bapak Presiden, yaitu yang pertama Satgas terkait dengan PHK dan juga kesempatan kerja. Nah, ini kita sedang dimatangkan. Dan yang kedua Satgas terkait deregulasi. Jadi ini semua berjalan secara paralel dan diharapkan dalam waktu singkat kita bisa menerbitkan. Tentu kita cari low hanging fruit dalam bentuk paket-paket. Jadi kita keluarkan yang selesai, kita keluarkan dalam paket-paket sendiri. Gerak nyata pemerintah menangani masalah industri yang berdampak pada perumahan buruh patut ditunggu. Jangan sampai masalah hulu yang memicu pengusaha gulung tikar dianggap angin lalu. Tak semestinya regulator hanya terjebak mengatasi kondisi hilir akibat kelesuan pasar karena persaingan tak sehat di lapangan. Pemirsa, setelah ditetapkan tersangka dan ditahan dalam kasus suap penanganan perkara ekspor CPO senilai 60 miliar rupiah, Wahyu Gunawan, Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjalani pemeriksaan penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Wahyu Gunawan, Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjalani pemeriksaan penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Wahyu, salah satu tersangka suap penanganan perkara ekspor CPO senilai 60 miliar rupiah, dimintai keterangan untuk para hakim yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Kapus Penkum Kejaksaan RI menyampaikan tersangka Wahyu Gunawan merupakan penghubung dengan Marcella Santoso yang merupakan kuasa hukum perusahaan produsen CPO Wilbar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group. Ketiga perusahaan tersebut diduga kuat menyuap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nurnyata, melalui perantara Wahyu Gunawan sebesar 60 miliar rupiah. Ada tersangka yang diperiksa hari ini sebagai pemeriksaan lanjutan oleh penyidik atas nama WG, ya, Wahyu Gunawan. Kalau tidak salah, WG ini kan seorang panitera, ya. Dia berarti dia menerima uang itu ya, Pak ya? Yang jadi calon maklar. Ya, berdasarkan rilis yang sudah kita sampaikan, yang bersangkutan yang berhubungan dengan AR, ya kan. Nah, kemudian AR yang meminta supaya disampaikan ke MAN melalui WG ini, ya kan. Dan MAN mengiyakan dengan ada penambahan dan disanggupi oleh AR, dan kemudian terjadi transaksi, ya, dan yang menyerahkan adalah WG dari AR ke MAN. Badan Reserse Kriminal Barreskrim Polri mengungkap peredaran narkoba seberat 192 kg jenis sabu asal dari Malaysia. Polisi masih memburu 2 rekan pelaku yang berhasil kabur. Inilah sedan yang membawa narkoba jenis sabu seberat 192 kg. Mobil dikendarai M, pria warga Birun, Aceh, sempat berusaha melarikan diri dengan mobilnya. Namun naas, mobil menabrak belakang truk hingga mengakhiri upaya pelarian. Petugas pun mengangkat sejumlah karung berisi narkoba dari dalam mobil. Pelaku kini sedang menjalani pemeriksaan intensif di Barreskrim Polri Jakarta, dan polisi juga masih memburu 2 rekan pelaku berinisial R dan F. Terima kasih rekan-rekan media, kami ingin menyampaikan sedikit hasil pengungkapan dari Ditlantas Narkoba Barreskrim Polri. Pada tanggal 8 April sekitar jam 3 pagi kita mengamankan seseorang dengan barang bukti narkoba berupa sabu seberat 192 kilo, yang saat ini kita masih melakukan pengembangan terhadap pelaku-pelaku lain yang potensi melakukan bantuan terhadap tindakan tersebut. Ini memang jaringan Malaysia dan Indonesia
tersangka masih kami interogasi. Kami belum bisa memberikan keterangan lebih karena kan perlu teknik-teknik lain ya untuk mendalami ini. Itu aja. Kalau untuk modus operandi seperti apa, Pak? Modusnya seperti apa? Modusnya mereka menjemput barang itu dari tengah laut, ya, kemudian sampai di darat. Mereka melakukan deception, teknik-teknik mereka lah, sampai tim kita masih bisa menemukan itu. Ya. Dugaan sementara, sindikat ini merupakan jaringan Malaysia dan narkoba dijemput di tengah perairan laut. Tersangka dijerat dengan pasal berlapis Undang-Undang Narkotika, ancaman hukuman maksimal pidana mati dan denda 10 miliar rupiah. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang oknum guru honorer di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur ditangkap polisi usai melakukan aksi bejat terhadap siswinya yang masih di sekolah dasar. Oknum guru tersebut melakukan video call dengan memperlihatkan kemaluannya terhadap siswinya yang masih duduk di kelas 6. Mengetahui adanya video rekaman tak senonoh tersebut, wali murid dan sejumlah warga langsung mendatangi pelaku di sekolah untuk melakukan klarifikasi hingga terjadi adu mulut sebelum terjadi akhirnya pelaku diamankan polisi. Belum diketahui apa yang menjadi motif pelaku sehingga tega melakukan aksi tidak terpuji ini terhadap anak didiknya. Guna proses penyidikan lebih lanjut, kini pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pornografi telah diamankan di Polres Lumajang. Ngomongnya seperti ini dibawa secara kekeluargaan. Kekeluargaan dan apa? Ini dibilang kekeluargaan. Di ranah hukum kan atau dilaporkan Pak Jenengan ya. Kericuhan mewarnai aksi unjuk rasa ratusan driver ojek online di Kota Cirebon, Jawa Barat. Massa berusaha menyegel kantor aplikator, terlibat saling dorong hingga nyaris baku hantam. Kericuhan ini terjadi saat ratusan driver ojek online menggeruduk kantor aplikator di Jalan Cipto Bangunkusumo, Kota Cirebon. Aksi yang sempat memanas tersebut nyaris berujung baku hantam sebelum akhirnya diredam petugas kepolisian. Selain di kantor aplikator, massa juga terlibat saling dorong saat menggeruduk kantor Balai Kota Cirebon. Massa yang berusaha menemui Wali Kota Cirebon terhalang pintu masuk hingga terlihat keributan dengan keamanan setempat. Mereka mendesak pemerintah dan wakil rakyat memperhatikan nasib driver ojol yang semakin terhimpit oleh aturan aplikator yang dinilai melawan aturan Permenhub. Dalam aksinya, massa menuntut aplikator menghapus potongan 20% dan mengubahnya menjadi 10% terhadap jasa yang diterima oleh driver ojol. Mereka juga meminta penghapusan paket hemat berbayar yang jelas melanggar aturan-peraturan Menteri Perhubungan. Ya, informasi dari Lampung tadi sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Pemirsa, saya Tiara Harahap. Dan saya Nana, pemirsa beserta teman-teman yang bertugas di Apa Kabar Indonesia Malam pamit undur diri. Namun sesaat lagi Anda dapat menyaksikan catatan demokrasi bersama dengan Andromeda Mercury dan juga Maria Asegaf yang mengangkat tema mengenai biadab dokter cabuli pasien. Saat lagi akan hadir menemani Anda. Kami dari Apa Kabar Indonesia Malam pamit pemirsa. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.